Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Raihan, seorang remaja dengan wajah polos dan senyum yang jarang terlihat, duduk di sudut kelas dengan buku catatan yang tak pernah berhenti di tangannya. Matanya menatap kosong keluar jendela, memandangi dunia yang bergerak begitu cepat, sementara dirinya terjebak di ruang yang semakin terasa asing. Dulu, ia adalah anak yang penuh semangat. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Dunia di luar sana terus berkembang, sementara dirinya seperti terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak mampu ia pahami. Di rumah, suasana tak jauh berbeda. Ibu dan ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Jarang memiliki waktu untuk mendengar keluh kesahnya. Mereka tidak pernah benar-benar mengerti perasaannya. Ibu sering berkata, "Kamu harus bisa mengikuti zaman, nak. Jangan terjebak di dunia yang sudah lewat." Namun, bagi Raihan, dunia yang baru ini begitu asing dan sulit dipahami. Teknologi, media sosial, bahkan cara orang berinteraksi sudah berubah begitu cepat. Setiap kali dia berusaha berbicara tentang perasaannya, selalu ada jarak yang tak bisa dia lewati, seolah-olah dirinya adalah makhluk dari masa lalu yang tak bisa beradaptasi. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Raihan duduk di bangkunya dengan mata yang kosong. Di sekelilingnya, teman-temannya sibuk mengobrol dan tertawa, sementara dirinya merasa semakin terasingkan. Ia memandang mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka semua tampak begitu terhubung satu sama lain, berbicara dalam bahasa yang hanya mereka mengerti, dengan lelucon dan topik yang tidak pernah sampai ke pikirannya. Teringat oleh Raihan, masa kecilnya yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Dulu, ia senang membaca buku cerita tentang petualangan, membayangkan dunia yang jauh dari kenyataannya. Kini, buku-buku itu terasa berat. Seakan kata-kata yang tertulis tidak lagi relevan dengan dunia yang ia jalani. Dunia yang terus berubah, sementara dirinya merasa semakin tertinggal. Di sekolah, pelajaran yang diberikan semakin sulit dipahami. Tidak ada lagi waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang menyentuh hati. Semua serba cepat, semua serba instan. Teman-temannya selalu berbicara tentang aplikasi baru, tren terbaru, dan hal-hal yang begitu jauh dari apa yang bisa Raihan pahami. Ia merasa seperti seorang asing di tanah kelahirannya sendiri. Semuanya bergerak begitu cepat, pikir Raihan. Tapi kenapa aku masih di sini, seperti terjebak dalam dunia yang tidak mengerti aku? Raihan mulai meragukan dirinya. Ia merasa seperti ada yang salah dengan dirinya, seperti dia yang tak pernah bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang terus berkembang. Ia ingin berteriak, mengungkapkan semuanya, tetapi kata-kata itu tak pernah keluar. Sebaliknya, ia hanya bisa terdiam, menatap dunia yang semakin jauh dari jangkauannya. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Setiap hari, Raihan merasa dirinya semakin terasingkan. Di sekolah, ia jarang berbicara dengan teman-temannya, dan jika ia mencoba untuk ikut berbicara, seakan-akan kata-katanya terlontar ke ruang kosong yang tidak pernah dipedulikan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang sulit dipahami, aplikasi terbaru yang mereka gunakan, tren mode yang sedang hits, atau bahkan percakapan tentang kehidupan sosial yang selalu berubah. Raihan hanya bisa diam, meresapi ketidakpahaman itu dengan hati yang semakin merasa hampa. Suatu sore, Raihan pulang ke rumah dengan langkah lesu, merasa lebih lelah daripada hari-hari sebelumnya. Ia melewati ruang tamu, di mana ibunya sedang sibuk dengan laptopnya, dan ayahnya di ruang belakang, tenggelam dalam pekerjaannya. Raihan menghela napas panjang dan duduk di meja makan, membuka tugas sekolah yang tergeletak begitu saja. Sesekali, ia melirik keluar jendela, menyaksikan dunia yang terus bergerak dengan riuh di luar sana. Mobil-mobil berlalu lalang, orang-orang berjalan cepat, berbicara dengan ponsel mereka, dan semuanya tampak begitu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sementara itu, ia merasa seperti orang yang terjebak di dalam kaca spion dunia. Raihan merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin berbicara tentang perasaannya, mengungkapkan betapa terasingnya ia di dunia ini, tetapi tidak ada satupun orang yang ia percayai bisa mengerti.
Ibunya selalu sibuk dengan pekerjaan, seringkali tidak mendengarkan dengan sepenuh hati. Ayahnya, meskipun terlihat penuh perhatian, selalu menganggap bahwa semua ini hanya fase yang akan berlalu. Namun, bagi Raihan, ini bukan sekadar fase. Ini adalah kenyataan yang semakin menekan dirinya. Suatu hari, Raihan memutuskan untuk menulis sebuah surat. Surat itu berisi kata-kata yang selama ini ia tahan. Sebuah ungkapan yang mungkin tidak akan pernah ia ucapkan langsung kepada orang tuanya. Ia menulis, "Kenapa dunia terasa begitu berat untuk aku jalani? Kenapa aku merasa seperti orang yang salah tempat? Aku ingin kalian mengerti, tapi aku takut kalian tidak akan pernah tahu." Namun, sebelum ia sempat mengirimkan surat itu, ia merobeknya dengan tangan gemetar. Sebuah rasa takut yang tak terdefinisikan menghalanginya. Takut jika surat itu akan mempersulit keadaan, atau bahkan membuat dirinya semakin terasing dari orang yang ia cintai. Raihan duduk termenung di kamarnya, menatap langit malam yang gelap. Bulan tampak samar di balik awan. Apakah aku akan terus begini? Pikirnya. Ia merasa seperti bayangan yang tidak pernah tampak sepenuhnya dalam dunia yang terus berputar ini. Setiap hari, ia seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk menemukannya kembali. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu kamar memecah kesunyian. "Raihan, makan malam sudah siap." Suara ibunya terdengar, penuh kebiasaan yang tidak pernah berubah. Raihan mengangkat tubuhnya dan membuka pintu kamar. Ia tersenyum lemah pada ibunya, tetapi di dalam hatinya, senyum itu terasa seperti topeng yang ia pakai untuk menyembunyikan perasaan yang semakin menghimpit. Ia duduk di meja makan, menyendok makanannya tanpa berbicara banyak. Ayahnya, yang tampak sibuk dengan ponsel, tidak menyadari betapa kosongnya suasana itu. Raihan memandang ibunya, yang kini duduk di seberangnya, tampak tersenyum ringan. Ia ingin sekali berbicara tentang perasaannya, tentang betapa jauh ia merasa dari keluarga ini. Namun, ia hanya bisa menunduk dan mengunyah makanannya, menyimpan semuanya dalam hati. Kapan semuanya bisa berubah? Pikir Raihan dalam diam. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya, sementara dunia terus berputar tanpa pernah mengindahkan keberadaannya. Hari demi hari, Raihan mulai merasakan kehampaan yang semakin dalam. Setiap kali ia melihat teman-temannya tertawa dan bercanda, ia merasa seperti menyaksikan mereka dari kejauhan, seolah-olah mereka semua berada di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh warna dan kebahagiaan, sementara dirinya hanyalah bayangan yang mengamati, tidak pernah ikut serta. Di sekolah, ia semakin tertutup. Teman-temannya yang dulu mencoba mendekat, kini menyerah karena merasa Raihan tidak pernah memberikan respons yang diinginkan. Mungkin mereka menganggapnya aneh, atau lebih buruk lagi, mereka menganggapnya tak penting. Raihan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia ingin sekali merasa diterima, merasa bahwa dia bukan orang asing di tengah-tengah dunia yang serba cepat ini, tapi semuanya terasa sia-sia. Suatu sore, ketika ia berjalan pulang dari sekolah, matanya menangkap pemandangan yang membuat hatinya semakin teriris. Di depan sebuah kafe, sekelompok anak-anak sebayanya sedang tertawa bersama. Mereka saling berbagi cerita, tertawa lepas, dan terlihat begitu akrab satu sama lain. Raihan merasa seolah-olah dia bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari dunia yang mereka jalani. Semakin lama, rasa kesepian itu semakin menusuk. Ia mempercepat langkahnya, berusaha menghindari perasaan itu, tetapi tidak bisa. Ketika ia sampai di rumah, ibunya sedang sibuk di dapur, dan ayahnya masih tenggelam dalam pekerjaannya. Raihan menghela napas panjang dan duduk di kursi ruang tamu. Ia mencoba membuka ponselnya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan perasaan kosong yang semakin meluap. Tetapi, setiap kali ia membuka aplikasi, semakin ia merasa terasing. Teman-temannya memposting foto kebersamaan mereka, status-status tentang hal-hal yang mereka lakukan, dan segala sesuatu yang tampak begitu hidup. Di sisi lain, Raihan merasa seakan-akan dia berada di dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang tidak peduli padanya. Lalu, di antara ketidakpahaman itu, Raihan menemukan dirinya merindukan sesuatu yang sederhana.
Dia merindukan masa kecilnya, saat semuanya tampak begitu jelas. Ia merindukan waktu ketika ia bisa berbicara tanpa takut akan dihakimi, saat orang-orang di sekitarnya mendengarkan dengan perhatian, bukan hanya lewat sapaan yang dangkal. Ia merindukan saat dunia terasa lebih perlahan, lebih bisa dinikmati, lebih penuh makna. Namun, dunia itu sudah hilang, dan kini, ia terjebak dalam dunia yang serba cepat ini tanpa tahu bagaimana cara untuk menemukan dirinya kembali. Kenapa aku merasa seperti ini? Raihan berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku selalu merasa tertinggal? Seperti ada yang salah dengan aku. Namun, tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, selalu ada rasa takut yang menghentikan kata-kata itu untuk keluar. Rasa takut akan ditertawakan, diabaikan, atau bahkan tidak dimengerti. Perasaan itu semakin mengguncang hatinya, membentuk dinding pemisah yang tak bisa dihancurkan. Ia semakin merasa terisolasi dalam dunia yang terus berkembang, dan dirinya yang semakin tak relevan. Dalam keheningan malam itu, Raihan duduk di pinggir tempat tidurnya, memandang langit gelap lewat jendela kamar. Hanya ada satu suara yang menghiasi malam itu, suara detak jantungnya yang semakin terasa berat. Apakah aku akan selamanya merasa seperti ini? Pikirnya. Apakah aku akan terus berada di sini, terjebak dalam dunia yang tak memahami aku? Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu lagi harus kemana atau siapa yang bisa ia percayai. Semua yang ada di sekitarnya terasa begitu jauh, dan ia merasa semakin terasing. Ia ingin berteriak, ingin meminta agar dunia berhenti sejenak dan memberinya kesempatan untuk bernafas, untuk merasakan bahwa dirinya juga penting. Tapi, semuanya seolah tak pernah mendengar. Dan dalam kesunyian itu, ia merasakan bahwa dirinya semakin terjebak dalam ruang kosong yang tak ada ujungnya. Seminggu berlalu sejak Raihan merasakan keputusasaan yang mendalam. Setiap harinya terasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Meski di luar sana dunia terus bergerak dengan dinamis, Raihan merasa dirinya tertinggal di tempat yang sama. Tidak ada perubahan yang terjadi. Ia masih merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kehilangan itu, rasa sepi yang semakin menggerogoti hatinya, membuatnya merasa terasing di tengah keramaian. Namun, suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di sekolah, saat pelajaran matematika baru dimulai, guru mereka, Pak Fadil, meminta setiap siswa untuk berbicara tentang mimpi dan cita-cita mereka. Selama ini, Raihan selalu menghindari momen seperti ini. Ia takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya harus berbicara tentang dirinya, tentang harapan dan impian yang tidak pernah ia rasakan ada. Tetapi, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tanpa diduga, saat giliran Raihan tiba, ia merasa sebuah dorongan kuat untuk berbicara, meski hanya sedikit. Dulu, mulai Raihan dengan suara pelan. Aku punya mimpi. Mimpi yang sederhana. Aku ingin bisa membuat dunia ini terasa lebih tenang, lebih dimengerti. Tapi, aku rasa, aku sendiri tidak tahu lagi bagaimana cara mewujudkannya. Suasana kelas yang biasanya riuh, tiba-tiba hening. Teman-temannya menatap Raihan dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa heran, ada rasa empati, dan bahkan ada yang mulai merasa kesal dengan dirinya. Mungkin mereka tidak sepenuhnya mengerti, tapi mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri Raihan hari itu, sesuatu yang lebih nyata daripada yang ia tunjukkan sebelumnya. Pak Fadil, yang mendengar Raihan berbicara, menghampiri meja Raihan setelah pelajaran selesai. Raihan, katanya dengan suara lembut, kamu tahu, setiap orang punya tempat di dunia ini. Kadang-kadang, dunia memang terasa asing, terutama ketika kita merasa tidak ada yang mengerti. Tapi jangan biarkan itu menghalangimu untuk menemukan suara kamu sendiri. Dunia ini butuh orang-orang seperti kamu, mereka yang tidak terburu-buru, mereka yang bisa melihat hal-hal kecil yang mungkin orang lain lewatkan. Raihan tertegun mendengar kata-kata Pak Fadil. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada kehangatan dalam kata-kata itu yang menyentuh jauh ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama,
Raihan merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Seseorang yang tidak melihatnya sebagai orang yang tertinggal, tetapi sebagai seseorang yang memiliki nilai yang layak didengarkan. Hari itu, Raihan pulang dengan perasaan yang berbeda. Ketika ia melewati jalan yang biasa ia tempuh, ia merasa ada sedikit perubahan dalam cara ia memandang dunia. Mungkin dunia ini memang tidak mudah untuk dipahami, dan mungkin ia memang tidak akan pernah benar-benar bisa mengikuti alur dunia yang begitu cepat ini. Namun, itu bukan berarti ia harus merasa hilang atau terasing. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang juga berjuang untuk menemukan tempat mereka. Mungkin, bagian dari perjalanan hidupnya adalah untuk belajar menerima bahwa perbedaan itu bukanlah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan yang unik. Sesampainya di rumah, ibunya memanggilnya untuk makan malam. Kali ini, Raihan tidak hanya diam. Ia memutuskan untuk berbicara, untuk mencoba membuka diri meskipun ada rasa canggung yang masih menghalangi. "Ibu," katanya dengan suara yang lebih tegas daripada biasanya. "Aku merasa seperti aku tak mengerti dunia ini. Tapi, aku ingin mencoba untuk lebih memahami diri sendiri. Aku ingin kita bisa bicara lebih banyak tentang apa yang aku rasakan." Ibunya menatap Raihan dengan mata yang lembut, dan untuk pertama kalinya, tanpa sibuk dengan pekerjaan, ia mendekat dan mendengarkan. "Raihan, aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku akan berusaha mendengarkanmu lebih baik," jawab ibunya. Di malam itu, dengan kehangatan keluarga yang mulai terasa, Raihan merasa sebuah harapan kecil mulai tumbuh kembali. Ia tahu perjalanan untuk menemukan dirinya belum berakhir. Dunia masih terasa asing, tetapi setidaknya ia tidak merasa sendirian lagi. Mungkin, terkadang, untuk bisa mengerti dunia, kita harus terlebih dahulu belajar mengerti diri sendiri. Sambil menatap langit malam yang mulai cerah, Raihan tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah cahaya di ujung lorong yang gelap. Dunia yang dulu terasa sangat asing kini tampak sedikit lebih dekat. Dan meskipun perasaan terasing masih ada, ia tahu bahwa ia memiliki kesempatan untuk menemukan tempatnya di dunia ini. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ia bisa bertahan di dunia yang tidak selalu mengerti dirinya.